Bab 926. Ketika Emma dan Zoe mendengar bahwa Erwin ingin mereka dibunuh, keduanya panik. "Tolong ampuni putraku, Tuan Braus. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin meninggalkan Margo City. Heck, aku bahkan tidak akan meninggalkan halaman ini," pinta Emma setelah berlutut di depan pria itu. "Bu, apa yang kamu lakukan?" Levi dengan cepat membantu ibunya berdiri. "Bagaimana jika dia menyebarkan informasi bahwa kamu di sini atau pergi ke garnisun? Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ayahku tidak akan pernah mengizinkannya. Membunuh mereka adalah satu-satunya cara untuk menghindari komplikasi," desak Erwin. "Bunuh aku jika perlu, tapi tolong biarkan anakku hidup." Emma berdiri dengan teguh di depan ketiga tamunya. "Kau telah melanggar peraturan, Emma. Mereka harus mati." Dengan lambaian tangan, puluhan anak buah Erwin bergegas masuk dengan belati mengilap di tangan mereka. "Tutup matamu, Bu. Kamu juga, Zoe," perintah Levi. Kedua wanita itu melakukan apa yang diperintahkan, dan suara-suara menakutkan yang mengikutinya hanya membuat mereka semakin takut untuk membuka mata. Setelah beberapa saat, keheningan melanda tempat kejadian. Takut terjadi sesuatu pada Levi, keduanya akhirnya membuka mata, hanya untuk melihat orang-orang lain terbaring tak bergerak di tanah. Menatap Levi yang tidak terluka, Erwin tercengang. Pria itu tidak bisa mempercayai matanya ketika dia menyaksikan Levi menghancurkan anak buahnya dengan mudah. Bagaimana bisa seseorang yang tumbuh sebagai yatim piatu menjadi sekuat ini? "Beritahu Raja Kota Margo bahwa aku akan menunggunya di sini. Dia menahan ibuku di sini selama hampir 30 tahun, bukan? Aku ingin dia mengawasiku saat aku pergi bersamanya," perintah Levi dengan tenang. "Apa?" Erwin tercengang oleh betapa sombongnya Levi. "Mengapa dia ingin melakukannya di depan ayahku, Raja Kota Margo?" Levi melirik batu nisan itu. "Inilah yang kau gunakan untuk menahan ibuku di sini selama lebih dari 20 tahun. Aku akan menghancurkannya hari ini." Levi memecahkan batu nisan itu menjadi berkeping-keping dengan tendangan yang kuat, sementara Erwin dan Emma menyaksikan dengan mata terbelalak. Sudah hampir 30 tahun sejak garnisun mendirikan batu nisan di sana, dan akhirnya dihancurkan hari itu. Penghancurannya merupakan tantangan bagi garnisun dan aturan yang telah mereka tetapkan selama beberapa dekade terakhir. Erwin sangat ketakutan sehingga dia segera pergi mencari The King of Margo City. "Kita dalam masalah sekarang, Levi. Garnisun tidak akan pernah membiarkan kita lolos dengan menghancurkan batu nisan itu," kata Emma. Bab 927. "Sederhana saja, Bu. Tidak ada yang akan mendirikan batu nisan untukku selama aku masih hidup. Siapapun yang mencoba melakukannya akan mati," jawab Levi sambil tersenyum. "Kamu terlalu muda untuk sepenuhnya memahami apa yang kamu hadapi, Levi. Kamu tidak tahu seberapa kuat garnisun itu." Emma menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Begitukah? Aku ingin melihatnya sendiri." Karena Phoenix tidak dapat memperoleh akses ke informasi mereka, Levi penasaran untuk mencari tahu. "Tahukah Anda bahwa keluarga terkemuka di Erudia berusia seabad, sedangkan yang kuno berusia ribuan tahun? Garnisun kebetulan adalah keluarga paling kuat dari mereka semua, dan mereka dikenal sebagai kepala Erudia. Selama bertahun-tahun, garnisun secara bertahap menyembunyikan diri hingga identitas mereka menjadi sangat rahasia. Tetap saja, mereka yang tahu apapun tentang keluarga kuat tahu bahwa keluarga garnisun adalah yang paling kuat di Erudia. Keluarga Jones dianggap sebagai keluarga terkemuka di Southampton, tetapi jika dibandingkan dengan Garrison, kami bukan apa-apa. Karena darah inferior yang mengalir di nadiku, aku tidak layak menjadi bagian dari keluarga Garrison. Mereka menolak untuk mengizinkan saya tinggal dengan ayah kandung Anda, apalagi membiarkan Anda dilahirkan," lanjut Emma. "Kepala Erudia, ya, menarik," jawab Levi sambil tersenyum. "Tidak heran file di garnisun diklasifikasikan tingkat SSSSS. Saya tidak tahu bahwa mereka begitu kuat." Sudut mulut Levi terangkat lebih tinggi saat dia menyeringai. "Sayang sekali bagi mereka, kerahasiaan file saya adalah tingkat SSSSS, tingkat yang lebih tinggi dari mereka. Jadi bagaimana jika mereka adalah keluarga kuno paling kuat di Erudia? Mereka tidak cocok untukku. Apa yang dikatakan keluarga kuno yang paling kuat akan pergi. Mereka mengizinkan saya untuk melahirkan Anda, tetapi sebagai gantinya, saya akan dipenjara di sini."
Anda telah melanggar aturan ketika Anda menghancurkan batu nisan, dan mereka tidak akan melakukannya, anggap enteng. Emma putus asa karena dia tahu bahwa Garnisun tidak akan pernah membiarkan mereka meninggalkan Margo City. Belum lagi, membiarkan dunia tahu bahwa Levi adalah seorang Garnisun. Mereka punya banyak alasan untuk membuat keempatnya menghilang dari muka bumi. Saya tidak keberatan mati, tetapi saya tidak ingin melihat anak saya dibunuh. Aku baru saja bertemu dengannya. Pikiran itu cukup untuk membuat Emma menangis sekali lagi. Zoe hampir sama ketakutannya dengan ibu mertuanya ketika dia mendengar tentang Garnisun. Bahkan keluarga Jones dari Hampton Selatan tunduk pada mereka, jadi bagaimana kita bisa berharap untuk melawan keluarga yang begitu kuat? Mereka mungkin hanya perlu mengangkat satu jari untuk melenyapkan kita. Zoe bergidik ketika dia memikirkan betapa superiornya Garnisun. Baginya, itu seperti pertempuran antara dewa dan manusia. Zoe kemudian memelototi Levi sebelum dia memarahinya, "Levi, kamu terlalu impulsif. Kamu mungkin tidak peduli dengan dirimu sendiri, tetapi kamu telah membahayakan ibumu. Mengapa kita tidak memikirkan solusi lain saja?" Bab 928. Emma mau tidak mau setuju dengan Zoe karena menantu perempuannya benar tentang putranya yang impulsif. Saya senang putra saya mampu, tetapi dia harus belajar bagaimana memilih pertarungannya. Sekarang batu nisan telah dihancurkan, tidak akan ada bedanya bahkan jika aku tetap tinggal, jadi ayo pergi dari sini sebelum Raja Kota Margo tiba. Tanya Oma. Kami tidak terburu-buru, Bu, jawab Levi sambil tersenyum. Apa? Baik Emma dan Zoe tercengang oleh tanggapan Levi. Apa yang Levi pikirkan? Dia yang ingin aku pergi bersamanya lebih awal. Sekarang aku sudah setuju, mengapa kita tidak pergi? Jangan khawatir, kita akan pergi pada akhirnya, tapi aku punya skor untuk diselesaikan dulu, Levi meyakinkan ketika dia menyadari betapa bingungnya keduanya. Aku akan membuat mereka membayar untuk apa yang telah mereka lakukan padamu selama lebih dari 20 tahun, jadi kita akan menunggu mereka di sini. Masa lalu tidak menggangguku. Yang penting bagiku adalah keselamatanmu. Percayalah, kamu tidak akan mau menghadapi Raja Kota Margo. Ayo pergi. Silas, bawa mereka keluar dari sini, perintah Levi setelah memaksa ibu dan istrinya masuk ke dalam mobil. Silas kemudian dengan cepat pergi, meninggalkan Levi sendirian. Tak lama kemudian, Raja Kota Margo tiba dengan belasan mobil dan beberapa truk, saat ratusan orang turun dari kendaraan. Seperti judulnya, pria itu adalah Raja Kota, dan dia bisa memanggil ratusan orang ke halaman dengan mengangkat tangannya. Ketika Raja Kota Margo, Amos, dan putranya tiba, mereka hanya melihat seorang pria yang tampak tenang. Pria itu, dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti sedang menunggu mereka. Di mana Emma babi tua itu? Teriak Amos. Dia mungkin pergi. Kami baru saja melihat mobil di luar, jawab Erwin. Ayah, biarkan aku mengejarnya. Tidak, aku punya mata di seluruh Margo City. Mereka tidak akan pergi, kata Amos dingin sebelum memasuki halaman untuk menatap Levi. Jadi, kamu anak haram Emma. Tanpa sedikit pun emosi, Levi tetap diam. Bukankah kamu seorang yatim piatu yang dibuang ke jalanan? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Amos penasaran bagaimana Levi melakukannya. Jawab ayahku, bajingan. Apa kau bodoh? Teriak Erwin. Kamu tidak layak. Jawaban arogan itu mengejutkan Amos, yang tidak pernah menyangka ada orang yang berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Jadi kau Raja Kota Margo. Orang yang memenjarakan ibuku selama hampir 30 tahun. Tanya Levi. Amos tertawa terbahak-bahak sebelum menjawab, benar. Akulah yang menyimpan babi tua itu di sini. Bab 929. Para Garnisun hanya ingin aku memelihara babi tua di Margo City. Akulah yang memutuskan untuk memenjarakannya di blok kota ini, melarang siapapun untuk bersosialisasi dengannya. Aku juga menyuruhnya membersihkan selokan dan dengan sengaja menaikkan harga obat-obatan, untuk menyiksanya. Pria itu sepertinya senang mengingat bagaimana Emma menderita. Anda mungkin belum pernah melihatnya, tapi sungguh menakjubkan melihatnya menggeliat kesakitan selama hari-hari hujan. Saya tidak akan pernah melupakan pemandangan itu. Hanya ada begitu banyak yang bisa dilakukan seseorang sebelum mereka menyerah pada rasa sakit. Wajah Levi menjadi gelap saat dia mengepalkan tinjunya. Apakah kamu bahkan seorang manusia?
Apakah kamu memiliki hati nurani? Tanya Levi dingin. Amos tertawa sekali lagi. Tenang, nak. Kamu harus menyalahkan ibumu karena inilah yang terjadi pada orang-orang yang telah menyinggung garnisun. Aku bisa memperlakukannya jauh lebih buruk, tahu. Erwin setuju, benar. Saya hanya memukulinya setiap 3 hari sekali dan yang serius, setiap 5 hari sekali. Babi tua itu benar-benar bisa dipukul, bukan? Dia masih hidup setelah bertahun-tahun. Sungguh keajaiban. Mendengarkan percakapan mereka, Levi mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Hewan-hewan tak berperasaan ini. Lihat betapa kesalnya dia. Kurasa dia ingin membunuh kita. Lihat betapa menakutkan wajahnya. Orang-orang itu mencemooh Levi karena marah dan menertawakan diri mereka sendiri. Levi kemudian tersenyum dengan niat membunuh. Kurasa semua orang yang hadir memiliki andil dalam menggertak ibuku, kan? Tanya Levi dingin. Itu benar. Setiap dari kita pernah memukul ibumu sebelumnya. Jadi apa? Kemudian, Amos dan semua anak buahnya terus tertawa. Bagus. Aku hanya perlu mendengarmu mengatakannya karena kamu semua akan membayar untuk menyakiti ibuku. Janji Levi sebelum mulutnya melengkung menjadi seringai yang mengganggu. Dia belum bertarung dengan baik sejak dia kembali dari garis depan zona perang. Bahkan mengambil Assassin 47 sangat mudah. Hari ini akan berbeda karena orang-orang ini akan menanggung murka saya. Betapa malangnya mereka bertemu dengan Dewa Perang. Buat kami yang membayar. Kamu pikir kamu siapa? Lihat sekeliling. Jumlahmu kalah. Sekali lagi, orang-orang itu tertawa seolah-olah Levi telah mempermalukan dirinya sendiri. Aku pernah mendengar bahwa dia ahli dalam bertarung. Mari kita uji itu. Tangkap dia. Perintah Amos saat lusinan pria bergegas maju. Garnisun akan menghadiahiku karena membunuh bocah ini. Amos tertawa kegirangan. Bab 930. Raja Kota Margo yakin bahwa lusinan elitnya tidak akan memiliki masalah dalam berurusan dengan Levi. Bunuh dia. Orang-orang itu memberikan segalanya untuk mengambil nyawa Levi. Saat berikutnya, Amos membeku ketakutan karena dia telah menyaksikan hal yang mustahil. Orang-orang yang dia kirim untuk membunuh Levi didorong mundur seolah-olah mereka ditabrak truk. Satu persatu, orang-orang itu jatuh ke tanah dengan darah berdeguk di mulut mereka. Tubuh mereka berkedut dan menggeliat sebelum berhenti. Para lelaki itu hanya pingsan karena tulang rusuk mereka patah. Levi berpikir bahwa patah tulang adalah hukuman yang cukup bagi mereka dan tidak perlu membunuh mereka. Apa? Amos dan anak buahnya yang tersisa tercengang melihat pemandangan yang terbentang di depan mereka. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Kami telah meremehkannya, ayah. Kami harus mengirim semua orang, saran Erwin. Pergi. Kalian semua. Atas perintah Amos, ratusan pria menerobos dinding dan pintu halaman untuk menyerbu masuk seperti belalang. Jumlahmu jauh lebih banyak. Mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum anak buahku membuatmu lelah. Amos memandang Levi dan terkekeh. Mari kita lihat seberapa baik kamu. Kemudian, seolah-olah mereka sedang bersiap-siap untuk pertunjukan yang bagus, Erwin menyalakan sebatang rokok untuk ayahnya dan dirinya sendiri sebelum bersandar dengan santai di sebuah mobil. Karena kerumunan, keduanya tidak bisa benar-benar menyaksikan bagaimana pertempuran itu berlangsung, tetapi mereka percaya bahwa Levi akan mati karena kelelahan jika dia tidak dipukuli sampai mati. Ayah dan anak itu hanya tinggal menunggu hasilnya. Semenit kemudian, mereka mulai melihat orang-orang mereka mundur dari halaman. Mengintip melalui celah di antara kerumunan, keduanya terkejut melihat segunung pria yang jatuh di halaman. Orang-orang itu hanya mundur karena hampir tidak ada ruang tersisa di dalam. Ada orang di mana-mana di tanah, dan beberapa bahkan ditumpuk di atas yang lain. Levi pasti telah mengalahkan mereka semua. Namun demikian, bagaimana mungkin? Keduanya begitu ngeri sehingga mereka berdua menjatuhkan rokok mereka saat mereka mulai berkeringat dingin. Kemudian, mereka akhirnya melihat Levi, Dewa Perang itu sendiri. Kemanapun Dewa Perang pergi, orang-orang pasti akan jatuh seperti lalat. Bagaikan senjata ampuh, pria itu bisa mematahkan tulang hanya dengan mengayunkan tangan besinya. God of War yang tak terkalahkan tidak punya masalah dalam mengalahkan ratusan anak buah Amos. Kengerian. Ini benar-benar horor. Situasi yang terjadi selanjutnya agak sulit dipercaya. Bersambung.